Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Kita udah gak terasa seminggu berlalu dan hari ini ketemu lagi. Nah, gimana adik-adik? Semangat nggak hari ini untuk memuji Tuhan? Semangat nggak? Semangat. Semangat nggak? Semangat. Semangat dong, karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kita harus semangat pada pagi hari ini. Untuk mulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami masih berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa lebih semangat lagi Tuhan hari ini. Kami mau taat dan dengar-dengaran, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, gimana kabarnya di rumah masing-masing? Masih tetap seneng atau udah bosen? Tapi kayaknya seneng deh ya, karena kan gak sekolah, terus bisa tidur-tiduran di rumah, bisa main. Tapi jangan lupa tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita pujikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
Adik-adik, lagu ini mengajarkan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Di tengah masa-masa sulit seperti ini, adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan dan juga berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk diri kita sendiri. Oke, selanjutnya supaya lebih semangat lagi, mari kita pujikan Yesus Pokok. Pakai gerakan ya semua. Singernya juga pakai gerakan ya. Gimana adik-adik, udah mulai semangat nggak? Udah mulai panas nggak? Kalau belum, pujian kali ini mengingatkan kita. Adik-adik pernah nggak merasa karena udah lama nggak sekolah minggu di gereja, terus kan sekolah minggunya online terus nih. Pernah nggak merasa males, bosen? Udah aku bosen, nggak mau nonton sekolah minggu online lagi. Nggak mau ngerjakan tugas lagi? Ada yang pernah merasa seperti itu enggak? Ayo, ngaku. Nah, kalau ada yang pernah merasa seperti itu, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, lalu kita berdoa bersama-sama
supaya Tuhan menjauhkan kita dari roh-roh jahat, roh yang malas, roh yang suka berbohong. Pokoknya semua yang jelek-jelek dijauhkan dari adik-adik semua, oke? Kita pujikan Berani Tampil Beda. Jadi kan kata-katanya aku berani tampil beda. Nah, Kak Julia pengen lihat gayanya masing-masing di rumah kayak gimana sih. Jadi pas aku berani tampil beda, kasih gayanya kalian masing-masing yang paling keren ya. Kalau ada mama papa juga boleh mama papanya ikut bergaya. Coba gimana sih singernya gayanya? Oke, kalau Nadine? Oke, keren banget. Adik-adik di rumah juga harus bergaya ya. Pokoknya setiap habis berani tampil beda, langsung tunjukkan gayanya yang paling keren, yang paling cantik. Oke, kita pujikan sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo coba gerakannya mana gayanya? Kok malu-malu ya? Nanti kalau malu-malu yang di rumah juga ikutan malu-malu. Coba gayanya gimana? Kalau Kak Audrey? Nah gitu dong. Yang di rumah juga pakai gaya ya. Sekali lagi kita pujikan dari awal. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Tepuk tangan. Udah banyak ya, itu tadi gayanya udah keren-keren pasti. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan pujian
biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan. Sudah mulai capek adik-adik? Enggak ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
untuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku. Sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita satu dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, apapun kekurangan dan kelemahan kami, Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang mengerti hati kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan masuk untuk mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu Tuhan, tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami Tuhan, berikan kami konsentrasi penuh, berikan kami pikiran yang taat dan dengar-dengaran Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala
godaan roh iblis, roh setan, roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami Tuhan. Kami serahkan, biar Engkau yang hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, tadi udah memuji Tuhan bersama dengan Kak Yulia. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk diam, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang ada di Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Tante akan bacakan sedikit. Ketika, judulnya Pentakosta ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, jadi mereka sedang berkumpul di mana tadi? Di suatu tempat. Ya, mereka sedang berdoa di sana. Mereka sesuai dengan perintah Tuhan, mereka disuruh nunggu di mana? Waktu minggu lalu diceritain sama Kak Ana, di Yerusalem ya. Mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka menunggu janjinya Tuhan ya, bahwa mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Dan benar, pada waktu mereka berkumpul di situ, mereka berdoa, mereka mau nyembah Tuhan, memuji Tuhan ya, seperti adik-adik tadi sudah memuji Tuhan ya. Lalu tiba-tiba bertiuplah angin yang keras seperti yang kita baca tadi. Lalu tiba-tiba adik-adik, ya, wow, dikatakan di ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka, tampaklah kepala mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, dan di ayat yang kelima dikatakan, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi banyak orang ya yang lagi ada di Yerusalem pada waktu itu. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Jadi ini adik-adik, waktu itu kan banyak orang tuh. Orang-orang ini semua pada ngumpul, pada dengerin. Loh, apa itu kok tahu-tahu ada orang rame-rame itu apa ya? Ngomong apa mereka? Didengerin. Kok dia ngomong pakai bahasaku? Kok pakai bahasaku? Dia juga, loh, kok pakai bahasaku? Mereka kok bisa? Mereka kok bisa ngomong pakai bahasaku ya? Padahal mereka kan orang Galilea. Mereka juga bukan orang-orang yang terpelajar. Mereka cuman orang-orang yang dulunya adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Orang apa ya anak-anak? Nelayan ya. Mereka cuma nelayan. Enggak mungkin mereka sekolah yang tinggi terus jadi bisa bahasa-bahasa yang macam-macam seperti yang dari daerah-daerah ini, dari daerah-daerah yang ada di sekitar situ.
Sulit sekali pada waktu itu. Kalau sekarang sih mungkin agak-agak gampang ya. Kalau mau les bahasa Inggris atau bahasa Korea, apa bahasa Jepang atau mungkin juga bahasa-bahasa yang lain itu mudah karena ada sekolah-sekolah, ada apa? Tempat kursus-kursus ya. Adik-adik mungkin gampang kalau mau belajar. Tapi pada waktu itu, sulit sekali. Kalau mereka harus belajar, mempelajari bahasa-bahasa mereka. Tapi kok mereka bisa ya? Mereka mulai heran, mereka bertanya-tanya. Dan di sini dikatakan, ya, ini adalah orang-orang yang jauh ya. Mereka bahasanya itu kalau dikatakan di ayatnya yang ke-9 ya. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan apa ini? Kapodokia, Portus, dan Asia, ya. Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Ya, jadi dari berbagai-bagai bahasa, tapi murid-muridnya Tuhan Yesus bisa bahasanya. Jadi mereka sama-sama heran, mereka bingung. Ya, bahkan ada yang dari Kreta. Dan di sini ada dari Arab ya. Mungkin kalau kita ketemu sama orang asing ya, ketemu sama orang Amerika atau orang Inggris, kita kira-kira bisa ngomong nggak anak-anak? Sulit ya, kita kesulitan mungkin. Waduh, kita ngomong bahasa Inggris juga cuma apa? Sekata dua kata ya. Kalau mau ngomong bahasa Indonesia dia nggak ngerti ya. Enaknya pakai bahasa apa kalau ketemu sama orang Inggris anak-anak? Ya tentunya ngomong pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau kita nggak bisa gimana? Ya kesulitan. Demikian juga kalau misalnya orang Inggris itu kira-kira lebih seneng kita ngomong sama dia pakai bahasa Inggris apa sama bahasa Indonesia? Mereka tentunya lebih senang kalau kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Demikian juga dengan orang-orang ini pada waktu itu. Ya, loh kok dia bisa ngomong? Dia bisa pakai bahasaku. Ya, dan mereka senang, mereka mulai mendengarkan. Ya, bahkan di situ pertamanya mereka sudah mulai nggak percaya, mereka tercengang-cengang di ayat yang ke berapa ini? Ke-11 dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang ya, dikatakan di sini tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Waduh, udah tercengang-cengang masih termangu-mangu lagi ya anak-anak ya. Terus sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, tapi di situ ada orang-orang juga yang di ayat yang ke-13, tetapi mereka orang-orang itu menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis katanya. Ya, tetapi sebenarnya kan enggak ya. Sebenarnya mereka adalah kepenuhan Roh Kudus. Karena kepenuhan Roh Kudus itulah mereka bisa mengatakan dengan berbagai bahasa ya. Lalu mulailah murid-murid Tuhan Yesus itu menemui orang-orang ini ya. Kalau kita lihat ini ya ada muridnya Tuhan Yesus ya. Ya di sini ada muridnya Tuhan Yesus. Ini kita gambarkan
dia itu Andreas misalnya. Ya, Andreas mulai ngomong, "Nuwun sewu, tepangaken. Nami kula Andreas. Jenengan sinten naminipun?" Loh, ngomong pakai bahasa ngomong bahasa Jawa ya. Terus ada lagi. Nah, ini. Wah, siapa nih? Ya. Dia mulai ngomong. Ini tadi cuma orang dua ya, ini orang dua ya. Terus satunya ini berarti ini ya yang muridnya Tuhan Yesus ya. Wah, kira-kira ini siapa ya? Kita anggap aja dia Yakobus. Dia ngomong gini, "Kang, dari keema bisa mengomong sekejap." Ngomong bahasa apa itu ya anak-anak? Ngomong bahasa apa, Pak? Dia ngomong pakai bahasa Madura ya. Dia ngomong pakai bahasa Madura. Terus ada lagi. Ini siapa ini? Wah, ini Yohanes ini kayaknya ya masih muda ya. Dia ngomong gini, "Hello, my name Jones. What is your name?" Ya, dia memperkenalkan diri. "Nama saya John, Yohanes ya, John. Siapa namamu?" Ya. Dan mereka semua orang-orang ini jadi senang. Jadi mereka mulai terbuka, mereka mulai ngomong, mereka mulai menceritakan, mulai menanyakan, "Gimana sih kok kamu bisa ngomong dengan berbagai bahasa tadi?" "Oh, karena Roh Kudus yang udah dijanjikan oleh Tuhan untuk kita," dan sebagainya. Dan mulailah mereka menceritakan tentang Tuhan. Mereka mulai menginjil tentang Tuhan. Tante jadi teringat papanya tante. Ya, papanya tante itu dulu waktu bertobat, ya, dia senang sekali waktu dikasih sama Bapak Pendeta yang di sini dulu, yang Bapak Adi Wijaya. Ya, dikasih Alkitab anak-anak. Alkitabnya pakai bahasa Mandarin. Waduh, papanya tante senang sekali. Dibaca dan dibaca. Ya. Demikian juga anak-anak, kalau anak-anak bisa ngomong, mendekati teman-teman kita, adik-adik yang belum mengenal Tuhan, atau juga orang tua kita, dengan berbagai cara Tuhan akan tolong ya, dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan, dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan bisa ngomong sama teman-teman kita, menceritakan tentang Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, bahkan bukan cuma dengan omongan aja, kita bisa juga dengan nyanyian, ya, dengan pujian. Misalnya kita nyanyi di depan nenek kita atau kakek kita yang belum kenal Tuhan, mereka nantinya akan mengenal Tuhan. Ya, mereka akan senang. Ya, kalau kita mengungkapkan setiap kata-kata kita dengan kasih, ya, dengan apa yang kita miliki. Gak usah kita harus belajar bahasa macam-macam, enggak. Tuhan sudah melengkapi kita dengan kemampuan kita sendiri, ya. Kita bukannya gak penting kita belajar bahasa, ya. Tapi Tuhan juga akan menolong kita untuk mengatakan sesuatu yang baik tentang Tuhan, menceritakan sesuatu tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan melalui melalui kemampuan kita, ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yuk, adik-adik, kita akan berdoa, ya.
kita nyanyikan satu lagu, nanti Tante minta Kak Yulia untuk bantu kakak ya, bantu Tante untuk kita nyanyikan pujian ini, kita akan berdoa. Kita nyanyi mari masuk, mari masuk. Undang Tuhan untuk masuk di dalam hati kita anak-anak. Anak-anak semua tutup mata, kita nyanyikan pujian ini dengan lembut. Kita katakan, kita undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Supaya Tuhan pimpin hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan akan pimpin kita, kita ganti dengan Roh Kudus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, Roh Kudus datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, Roh Adik-adik, ikuti Tante ya. Kita akan mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. Kita akan minta Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. Kita akan minta tolong, biarlah kehidupan kita semua akan selalu berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya minta kepada setiap orang tua yang ada pada saat ini di samping anak-anak untuk mendampingi mereka, untuk mengatakan dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, untuk mulai memimpin kehidupan kecil ini menjadi pribadi-pribadi yang akan hidup berada di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kita akan minta dengan sangat kepada Roh Kudus untuk benar-benar masuk di dalam hati kita.
masuk. Masuk hatiku ya Tuhan. Masuk hatiku, pimpin aku. Kasih aku ya Tuhan. Kasih aku ya Tuhan. Pimpin hidup mulai saat ini. Katakanlah, undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu untuk memimpin engkau mulai saat ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau mulai saat ini untuk masuk di dalam hatiku, untuk memimpin hidup. Pimpin aku ya Tuhan. Ampuni aku ya Bapa. Kalau pada hari-hari yang lalu seringkali melakukan kenakalan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, aku rindu Kau masuk di dalam hatiku, memimpin, menolong aku untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup. Membawaku kepada kehidupan yang baru. Biarlah seperti lagu yang kami nyanyikan tadi ya Tuhan. Kami ingin tampil beda. Tampil sesuai dengan yang Tuhan ingini. Tidak lagi berbuat nakal. Tidak lagi berbuat dosa. Kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami ingin melakukan firman Tuhan. Kami pun ingin menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman kami. Karenanya ya Tuhan, pimpin kami. Pimpin kami. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu. Bahkan boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tugasnya ya adik-adik, nanti tolong adik-adik hafalkan, terus di video kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Untuk anak kelas Samuel, ayat hafalannya Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-4a. Bunyinya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Terus untuk anak kelas Daud, ya, kelas Daud itu ayat hafalannya di Lukas 12 ayat yang ke-12. Agak panjang dikit. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya. Terus untuk anak kelas Gideon. Anak kelas Gideon ada di Mazmur 118 ayat yang ke-17b. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Terus kelas besar. Kelas besar itu kelas Daniel ya. Daniel dan Yusak. Kelas Daniel dan Yusak ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu ayat-ayat hafalannya ya anak-anak ya. Anak-anak harus hafalkan dan nanti minta tolong sama mama atau papa untuk di video, kirimkan ke guru kelas masing-masing. Tante juga mau kasih tugas satu lagi untuk anak-anak. Kita bikin origami tentang lambang Roh Kudus. Kalau minggu lalu, kalau di sini tadi Roh Kudus itu digambarkan seperti nyala api, tapi ada lambang Roh Kudus yang lain yaitu burung merpati. Yuk, nanti tante akan ajarkan untuk membuat tugas ini. Ya, adik-adik siapkan kertas persegi, nggak tahu boleh kertas lipat seperti ini, ya. Atau kertas HVS juga nggak apa-apa, ya. Kalau nggak punya kertas HVS juga nggak apa-apa, ya. Adik-adik siapkan, minta tolong papa atau mama minta tolong untuk disiapkan. Nanti kita akan belajar membuat origami tentang apa tadi? Burung merpati, ya. Lambang dari Roh Kudus, ya. Ayo, adik-adik siapkan. Tante tunggu. Ya, caranya seperti ini. Itu tadi caranya ya adik-adik ya. Yuk. Sekarang tadi tadi ya. Membuat burung merpatinya tadi dibikin sebagus mungkin, serapi mungkin, nanti juga difoto ya, difoto kirim ke kakak-kakak kelas ya, kakak kelas masing-masing. Yuk, sekarang kita akan berdoa ya. Kita akan kembali berdoa, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat
pengurapan Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk pengurapan-Mu ya Tuhan. Untuk Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami semuanya. Kami yakin dan percaya melalui kasih-Mu, kami semuanya diberkati. Biarlah Tuhan, setiap anak-anak-Mu dengan orang tua mereka masing-masing berada di dalam penyertaan dan kasih Tuhan, berada di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam kemurahan Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalam rasa syukur dan rasa terberkati, dan boleh merasakan suasana surga ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaktian kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan akan memimpin kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.